Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Awaludin Asin akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari diskusi atau hasil dari paper yang akan saya presentasikan, di mana paper ini berjudul Identifikasi Bakteri Aeromonas hydrophila dengan uji mikrobiologi pada ikan lele dumbo yang dibudidayakan di Kecamatan Baitus Salam, Kabupaten Aceh Besar. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tersebut, yang dimana kita ketahui bahwa ikan lele ini merupakan salah satu ikan atau komoditi budidaya perikanan yang dimana jumlah permintaannya cukup tinggi di Indonesia, khususnya di Aceh. Di Aceh juga sangat tinggi. Nah, hal ini juga berdasarkan pada data KKP di 2012 yang menyatakan bahwa produksi ikan lele di Aceh Besar pada tahun 2003 itu sebanyak sekitar 550 ton, menjadi lonjakannya naik itu menjadi 7.466 ton pada tahun 2010. Nah, selanjutnya bahwa bakteri Aeromonas hydrophila merupakan mikroorganisme akuatik yang berada di perairan laut maupun perairan tawar. Nah, bakteri tersebut menjadi patogen yang bersifat patogen oportunistik pada penyakit hemorrhagic victima atau penyakit bercak merah yang biasa dapat pada manusia. Nah, sejalan dengan banyaknya peminatan budidaya ikan lele dumbo, maka terdapat pula beberapa masalah yang dimana ini menghambat perkembangan usaha budidaya, antara lain itu penyakit ikan. Apabila keadaan tersebut tidak segera ditanggulangi, maka hama dan penyebab penyakit di dalam kolam tersebut akan merugikan bagi para pembudidaya spesies tersebut atau bagi para budidaya spesies ikan lele tersebut. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2016, di mana pengambilan sampel dilakukan di kecamatan yang terdata milik ikan lele dumbo, yaitu di Kabupaten Aceh Besar, yaitu Kecamatan Baitus Salam. Nah, ini juga dilakukan metode pengambilan data. Metode pengambilan data ini di dalam ini metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu descriptive analytic dan metode konvensional, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan metode pengambilan acak terstratifikasi. Nah, di mana selanjutnya mungkin saya juga akan menjelaskan sedikit tentang media yang digunakan di sini, yaitu pada pembuatan media ini, media opref ditimbang sebanyak 0,94 gram dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer Aquades 100 ml, ditambahkan pada media dan homogenik menggunakan magnetic stirrer sambil dipanaskan di atas hot plate hingga mendidih. Selanjutnya, media disterilkan dalam autoclave. Media sebanyak 4 ml dimasukkan dan ditambahkan glukosa steril 0,1 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi, di mana tabung reaksi dibiarkan pada posisi tegak selama 24 jam, kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Itu sedikit saya jelaskan tentang media pembuatan dalam penelitian ini. Identifikasi bakteri. Selanjutnya mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang identifikasi bakteri, di mana bakteri ini dilakukan atau diidentifikasi pada ikan lele sebanyak 6 ekor yang dibersihkan dan dibedah rongga perutnya.
diisolasi bakteri secara aseptis menggunakan jarum OC steril pada hati, ginjal dan limpa ikan lele, kemudian digoreskan 4 kuadran pada media TSA, diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 12-24 jam. Selanjutnya saya akan langsung pada pembahasan, dimana langsung masuk kepada pembahasan. Nah, dari hasil pengamatan isolasi karakteristik diidentifikasi bakteri pada ikan lele dumbo yang dibudidayakan di Kabupaten Aceh Besar, diperoleh seluruh sampel dari kolam beton dan kolam terdapat 3 sampai ikan lele dumbo dengan kode isolat P1H, P1G, P1L, P2H, P2G, P2L, dan P3H, P3G, dan P3L. Nah, dari beton positif teridentifikasi bakteri Aeromonas hydrophylla. Nah, banyaknya isolat yang ditemukan mengidentifikasikan bahwa bakteri dan pengaruh lingkungan turut berperan dalam timbulnya suatu penyakit. Terus untuk saya sampaikan, berdasarkan hasil penelitian ini telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 3 sampel ikan lele dumbo dengan kode isolat P1H, P1G, P1L, P2H, P2G, P2L, dan P3H, P3G, dan P3L dari kolam beton yang digunakan itu positif teridentifikasi bakteri Aeromonas hydrophylla melalui uji mikrobiologi dengan angka prevalensi antara 100%. Demikian hasil penelitian, hasil presentasi dari paper yang saya gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.